Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Solkan dari CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari Kabupaten Kudus. Ini kami bersama dengan teman sejawat kami, Ibu Filiana, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nanti kita akan supervisi akademik dengan melalui coaching klinik ya. Ini saya akan mau mengadakan supervisi akademik pra observasi ya. Tentunya nanti kita akan bertanya-tanya tentang rencana pembelajaran oleh Bu Firliana. Oke, mari menyaksikan dan menikmati interview kami dari percakapan. Semoga bermanfaat. Apa kabar Bu Firly? Alhamdulillah baik Pak Sultan. Kira-kira rencana pembelajarannya kapan? Rencananya hari Rabu di kelas 10 itu materinya tentang hikayat Pak. Rencana tentang hikayat ya? Iya, tentang hikayat. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Iya, 10. Jam berapa kira-kira rencananya? Kalau di jadwal pembelajaran itu setelah istirahat kedua. Setelah istirahat Iya, kedua. Wah, satu. siang berarti ya. Iya. Anak-anak tentunya nanti agak lemas atau kurang semangat betul ini. sekali Pak Sultan. Rencananya seperti apa nanti? Tujuannya gitu. Ya, tujuannya pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajarannya dengan media yang saya siapkan untuk peserta didik itu tujuannya harapannya nanti peserta didik bisa mengidentifikasi karakteristik dan nilai-nilai dalam hikayat yang mereka baca. Oh gitu. Ini berarti kan kecenderungannya adalah ke sastra ya? Iya, ke sastra lama Pak. Ya. Kira-kira dari tujuan pembelajaran itu apa yang hendak Ibu kembangkan dari tujuan pembelajaran itu? Yang saya kembangkan yang pertama tentunya literasi tentang sastra lama ini Pak, karena kalau sastra lama kan sangat jauh ya dari anak-anak sekarang. Nah itu saya ingin menggunakan media foto yang dekat, foto tradisi di daerah Kudus ini untuk anak-anak gitu. Oh gitu. Ya, lebih dekat. Ya. Mungkin model pembelajarannya nanti menggunakan model pembelajaran apa? Nanti kan jam siang itu kan, jam siang, iya. supaya anak-anak tidak ngelokro, tidak ngantuk. Itu bagaimana Bu? Saya ingin mereka diskusi dengan media yang saya sediakan Pak. Jadi media itu kan isinya tentang foto, tentang bulusan Pak. Bulusan itu kan biasanya kalau anak-anak ini kan senang ya ikut tradisi itu. Saya mengira-ira merencanakan supaya mereka mendiskusikan hal itu. Oh iya. Ya harapannya biar kalau sesuatu yang dekat mereka lebih terpancing, memancing itu. Cerita bulusan itu berarti kalau tradisi itu kan biasanya di setelah lebaran ya, jadi anak-anak kelihatannya ya menikmati dan berkunjung ke sana. Jadi ya, mungkin rencana seperti itu bisa menarik perhatian. Menjadi magnet. Kira-kira nanti evaluasi yang dikembangkan untuk materi ini itu apa evaluasinya digunakan? Di akhir pembelajaran. Ya, di akhir pembelajaran. Nanti ada refleksi dulu untuk anak-anak, kemudian saya istilahnya baru karena ini masih awal pembelajaran, jadi di bab yang baru paling hanya tanya jawab secara lisan dulu. Oh iya. Gitu. Oh gitu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Jadi untuk besok saat pembelajaran semoga lancar ya Bu ya. Amin. Semoga sesuai harapan. Sesuai harapan. Jadi pembelajarannya menyenangkan dan anak-anak bisa menikmati. Terus ilmunya bisa
masuk semuanya. Iya, Ya, itu. bermakna tentunya Pak. Terima kasih Bu, Ya, waktunya. Nanti kita sambung lagi saat observasi dan setelah itu nanti kita ngobrol-ngobrol kembali. Iya. Gitu Bapak Ibu semuanya yang hari ini menyaksikan observasi kami. Ini adalah waktu pra observasi dari teman sejawat kami Bu Firliana. Rencana pembelajaran insya Allah besok pagi, besok siang, ya besok siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang setelah istirahat kedua sudah sholat semua ya? Atau masih ada yang sholat tadi? Tijar sama siapa? Akbar. Tijar. Dari ini ada yang tidak masuk. Alaya atau Alia? Selama ini ada lagi? Ada lagi? Sudah ada? Kita tinggal 3 mingguan lagi sebelum penilaian akhir semester ini. 3 minggu ya. Kemungkinan nanti jadwalnya kalau tidak berubah itu sekitar tanggal 27 November kalian sudah mengikuti penilaian sumatif akhir semester. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelum proyek kita kan sudah kemarin ada kegiatan proyek, kemudian HUT, kita kembali lagi untuk pembelajaran seperti biasanya, dan hari ini kita mulai di bab yang baru, bab yang ketiga. Jadi nanti untuk penilaian sumatif akhir semester itu ada 3 bab yang akan dinilaikan di akhir semester. Oke, kita lihat dulu. Sudah membuka saluran BA lagi belum? Belum ya. Kita lihat bersama saja nanti di sini supaya lebih. Sebelum kita masuk ke ini ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, untuk bab yang kali ini tujuan pembelajarannya harapannya adalah kalian nanti bisa mengidentifikasi karakteristik hikayat dan bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam hikayat itu dan kita implementasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Itu ya. Nah, sebelum nanti masuk ke kita lihat dulu terus kira-kira ini kegiatan apa ya? Apa ya? Pernah lihat gak yang seperti ini? Pernah di mana? Rebukasan. Ada lagi? Kira apa? Kita lihat lagi ya, kita ada gambar lagi. Nah ini. Apa itu? Ada yang tahu kegiatan ini? Ya, di mana itu? Jekulo. Di Jekulo. Ada yang tahu kenapa ada kirab budaya bulusan itu? Kan ceritanya terus ada apa namanya? Ada kegiatan ini. Ada yang tahu ceritanya tentang bulusan? Ada bulusnya. Bulus itu apa? Ada cerita yang melatar belakangi tidak untuk kegiatan ini? Ada yang pernah mendengar ada yang rumahnya Jekulo di sini? Pernah ikut kegiatan di sana? Ada yang pernah ke sana? Firman itu sering. Atau ada yang tahu cerita apa namanya cerita yang melatar belakangi tadi? Materi kita budaya, karena kalau di buku kalian itu tulisannya adalah menyusuri nilai cerita lintas zaman, yang artinya kita belajar dari cerita-cerita lama untuk kita ambil nilai-nilainya dan kita implementasikan ke kehidupan
kehidupan kita seperti tadi, nilai apa yang bisa kita ambil dari cerita yang saya sampaikan tadi? Apa? Kira-kira ada nggak satu pesan yang bisa kita ambil? Ayah hatinya disimpan. Kira-kira pesan yang bisa kita ambil apa dan bisa kita implementasikan sekarang? Mendengarkan perkataan atau nasihat yang baik ya tentunya. Apa lagi? Ayo apalagi pesannya dari yang tadi Mila menyampaikan kita paling tidak harus mendengarkan nasihat dari orang lain, terutama nasihat yang positif. Terus apa yang kedua yang bisa kita ambil? Tahu waktu, kita harus tahu. Bisa saya lanjutkan? Jadi yang pertama adalah tadi kita harus mendengarkan nasihat yang orang yang positif. Yang kedua kita harus tahu tentang waktu pada waktu ini untuk istirahat, atau bekerja, atau juga untuk beribadah. Nah, nih hikayat juga sama seperti cerita yang saya sampaikan tadi. Kita lihat dulu definisi dari hikayat itu apa. Kalau ini sebenarnya saya ambil dari beberapa sumber. Hikayat itu berasal dari bahasa Arab haka, yang artinya menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai dan lain sebagainya. Nah, pada sejarah sastranya itu termasuk Rosalia, hikayat itu merupakan cerita lisan pada awalnya, lisan berupa lisan. Dan akhirnya karena beberapa tokoh yang istilahnya peduli dengan karya-karya tersebut, akhirnya ditulis dalam bentuk tulisan. Supaya apa? Kira-kira kalau hanya lisan terus kan pasti ada yang berkurang ya ceritanya, seperti yang saya sampaikan tadi ke kalian. Saya harap nanti ada yang menulis cerita tentang lulusan tadi. Kalau saya kan tadi hanya mendengar 2 tahun yang lalu. Akhirnya yang saya sampaikan tidak lengkap, seperti tadi tokohnya siapa itu kan tidak. Dan ketika kita mendengar cerita, ada baiknya juga kita buat cerita. Nah, kita lihat lagi menurut judulnya dari pekerjaan kalian tadi, kita lihat tadi ada yang menyebutkan tokoh Saidah, ada tidak? Tidak, Bu, tidak tahu kalau itu tadi seorang tokoh, ternyata nama tokoh. Nah, itu adalah salah satu karakteristik dari hikayat. Mereka menggunakan nama-nama tokoh yang sudah jarang kita temui pada saat ini. Jadi memang ceritanya sudah sangat lama, sudah lampau. Termasuk juga dalam penamaan tokoh, itu dari tokohnya. Kita lihat lagi di bawahnya. Kalau ini ikan toda ya, ini sebagai tokoh antagonisnya. Ada yang menulis tokohnya ikan toda? Tidak ada juga. Bu, yang saya tulis itu yang benar-benar ada namanya, Bu. Ya. Dan itulah ya, sekarang bisa membedakan ya, kalau kalian membaca cerpen atau novel zaman sekarang, tokohnya itu benar-benar terlihat, benar-benar oh saya tahu ini tokohnya. Nah, beda dengan hikayat, tokohnya pun ditulis dengan nama-nama yang lampau, yang lama, yang sudah jarang kita temui pada saat ini, karena kita baru belajar karakteristik dari hikayat. Nah, mengenai tadi pertanyaan kedua Pak,
Bedanya dengan cerpen, nanti ada cerpen yang dilatar belakangi oleh peristiwa-peristiwa tertentu. Mungkin ada peristiwa tentang kemerdekaan dan lain sebagainya, itu nanti akan muncul dalam latar cerpen. Tapi kalau hikayat tidak terlihat secara spesifik ya latar mobilnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, semua hikayat akan alurnya itu alur maju, beda dengan cerpen asli yang campuran ada yang mundur. Tapi kalau hikayat pasti mulai dari awal kayak tadi ya, sebermula. Jadi diceritakan dari awalnya hingga akhirnya, penyelesaiannya itu karakteristik dari apa tadi, hikayat. Secara unsur literaturnya, alurnya selalu maju. Jarang yang menceritakan dari konfliknya baru ke pengenalan baru penyelesaian, itu tidak ada. Adanya ya dari pengenalan, konflik baru penyelesaian. Kita lanjutkan lagi. Nah, sudut pandang yang digunakan dalam hikayat itu adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jadi penulis itu memposisikan dirinya menjadi orang yang tahu segalanya dari tokoh, yang protagonis, yang antagonis, dan segala sesuatu yang terjadi di tokoh tersebut. Itu namanya sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir, amanat. Dalam hikayat, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hikayat pasti ada nilai-nilai atau pesan moral yang bisa kita pelajari. Nah, dalam hikayat ini ada pesan moral, yaitu pentingnya keberanian dan kecerdikan dalam menghadapi tantangan. Jadi berani dan cerdik itu menjadi modal untuk menghadapi masalah dan tantangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, untuk pelajaran siang hari ini saya cukupkan sekian. Kita lanjut lagi besok ya, ada jadwal saya ya, siang juga ya sepertinya, siang lagi. Semoga tetap semangat untuk kelas 10-1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti kirim ke saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulkan dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Kudus. Ini saya bersama dengan Ibu Firliana yang tadi kita observasi dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Hari ini kita berbincang-bincang setelah tadi kita pengamatan. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Pembelajaran. Oke, terima kasih. Setelah tadi kita observasi, bagaimana perasaan Ibu setelah pembelajaran dan sudah dilaksanakan dengan baik? Perasaan saya lega Pak, dan karena kemarin kan sudah ada praobservasi dari jenengan, itu sudah ada tujuan yang harus saya lakukan di pembelajaran, kemudian capaiannya apa, jadi lega. Itu oke. Jadi rencana mungkin ada yang mungkin perasaannya ada yang kurang, mungkin tidak sesuai dengan rencana, mungkin apa yang mungkin mau diperbaiki. Ya, masih ada beberapa Pak untuk pembelajaran tadi yang saya laksanakan itu. Untuk mungkin kalau di capaian pembelajaran saya lebih ke prosesnya Pak. Jadi kalau untuk proses saya kira anak-anak sudah bisa mencapai kurang lebih 90%, tapi kalau untuk hasil masih kurang, masih sekitar 75% gitu. Jadi itu yang mungkin ingin saya perbaiki. Oh iya. Jadi rencananya kedepannya mau memperbaiki. Kira-kira yang diperbaiki ada kekurangannya apa? Karena saya ini materinya tentang hikayat dan saya menggunakan media gambar. Awalnya saya
menggunakan gambar atau foto yang dari Rebokasan, yang dari Bulusan itu. Iya. Nah, Bulusan itu karena kaitannya dengan hikayat, tujuan saya supaya lebih mendekatkan itu dengan kearifan lokal dengan anak-anak. Mungkin kan anak-anak juga sering datang ya ke acara Bulusan itu. Awalnya untuk menarik dulu perhatian mereka, tapi karena saya bukan asli orang Kudus Pak, jadi mungkin belum begitu mendalam tentang. Nah, itu yang ingin saya perbaiki ke depannya untuk pembelajaran yang sama mungkin di ke depannya gitu. Oh iya. Jadi, Jadi saya melihat Ibu sudah mengutarakan tujuan pembelajaran. Kira-kira dari tujuan pembelajaran anak-anak mungkin sudah terpakai atau mungkin belum atau gimana? nah itu tadi seperti yang saya sampaikan kaitannya tujuan pembelajaran mungkin saya urai jadi 2 capaian gitu. Yang pertama itu dari hasil memang belum maksimal, sekitar ya 75% tadi, tapi kalau untuk proses saya sudah berhasil menarik perhatian anak-anak untuk berdiskusi tentang materi yang saya sampaikan ke anak-anak, sehingga istilahnya saya berhasil membuat anak-anak aktif dalam pembelajaran itu. Cuman mungkin karena hasilnya, karena saya juga mungkin tadi bagian media saya kurang cukup memahami itu, mungkin karena itu juga Pak. Oh iya. Jadi itu ya alasannya. Kira-kira dari pembelajaran atau tujuan itu apa keunggulan dari pembelajaran itu? Keunggulan saya kira dengan hal-hal yang saya sampaikan untuk pemantik, sebenarnya media tadi kan untuk pemantik dulu, menarik perhatian siswa supaya mereka aktif untuk ikut berdiskusi tentang hikayat, karena hikayat itu kebetulan Pak Sulkan juga tahu kalau hikayat itu kan karya sastra lama, sehingga saya cukup untuk berpikir bagaimana caranya anak itu bisa tertarik dulu dengan materi ini gitu. Jadi saya alasannya dengan menggunakan media tadi, gambar di acara Bulusan itu supaya itu kan dekat dengan anak-anak, juga dekat dari sini. Saya kira mereka juga tahu, jadi ketika saya tampilkan foto itu anak-anak sudah tertarik dulu. Oh, nanti ternyata hikayat itu tidak jauh dengan kita ya gitu. Terus mereka malah menceritakan kejadian tentang Bulusan itu, ada yang tahu, ada yang tidak. Mungkin itu sekedar, jadi menurut saya kebudayaan lokal itu memang berpengaruh untuk pembelajaran anak-anak di kelas itu. Oh iya, ya paling tidak menjadikan pelajaran ya, pelajaran untuk dijadikan tutur luhur atau nasihat buat kita semua. Ibu mungkin dari tadi mulai dari tujuan pembelajaran, strategi sudah ada dan sebagainya, mungkin rencana tidak lanjut perbaikan yang akan dikembangkan dari itu. Kalau kaitannya dengan yang pembelajaran tadi, saya ingin belajar dulu tentang kebudayaan lokal, mungkin lebih baik meskipun saya mengajar bahasa Indonesia, tapi ternyata bisa kita kaitkan juga untuk pembelajaran kita, terutama di sastra lama itu. Saya belajar tentang budaya lokal untuk kita jadikan media, ternyata itu juga bisa menarik perhatian anak. Mungkin untuk di materi lain juga bisa diaplikasikan. Jadi saya ingin belajar itu Pak, untuk mendalami kebudayaan yang ada di Kudus. Gitu ya. Kira-kira kapan akan dimulai? Ya sesegera mungkin Pak. Kira-kira ya setelah ini juga belajar dengan Pak Sulkan. Juga kan dekat di Kudus, mungkin juga tahu tentang sejarah Kudus gitu. Kalau di bahasa Jawa itu kan cerita rakyat itu. Kalau di bahasa Jawa dengan cerita rakyat. Ibu Firly, mungkin dari Ibu kan mungkin belum begitu kenal di Kudus mungkin ya, di Kudus, dan mungkin apa yang menjadi inspirasi atau siapa yang menjadi pedoman atau inspirasi dari Ibu mungkin dari sekian tokoh atau apa?
yang menginspirasi saya mungkin banyak ya Pak. Mm-mm. Mungkin kalau dari setelah mengenal kurikulum Merdeka ini saya banyak membaca tentang Ki Hajar Dewantara itu mungkin sedikit banyak menginspirasi saya, seperti kita harus mengajar dengan kodratnya anak bagaimana, kemudian mengenali kebudayaan setempat itu juga penting. Daripada kita mempelajari budaya yang jauh, lebih baik kan kita paling tidak kita bisa melestarikan itu. Mungkin dari Ki Hajar Dewantara sendiri sudah cukup menginspirasi saya. Oh, iya. Selain itu juga Bapak Ibu guru di sini luar biasa yang ikut guru penggerak itu cukup banyak memberikan banyak pengalaman terutama untuk saya dan teman-teman di sekolah juga. Terima kasih atas waktu dan kesempatan bisa ngobrol menindaklanjuti mulai dari kegiatan pra observasi yang tadi kita melaksanakan observasi dan sekarang ini kita pasca observasi dan hanya ngobrol sekilas tentang pembelajaran. Semoga depannya menjadikan kita lebih baik dan lebih baik untuk pembelajaran untuk anak. Anak adalah inspirasi buat kita semuanya untuk bisa termotivasi, bisa belajar, bisa bekerja dengan maksimal. Ibu, terima kasih waktunya dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Mari kita tutup dan terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.